Halo, selamat sore Mas Nano. Ya, selamat sore Bu. Ya, kita itu dari mahasiswa MPD Universitas Muria Kudus mau mewawancara Mas Nano ini ya hari ini. Ya, ya Bu, siap. Tentang apa ya? Wawancaranya itu terkait perkembangan sosial putrane Mas Nano. Siap? Oke, siap. Langsung aja ya Mas ya. Pertanyaan yang pertama, biasanya dengan siapa Mbak Dila itu sering bermain saat di rumah maupun di lingkungan sekitar? Nah, kalau anak itu sering mainnya sama saya dan biasanya sama kakaknya. Dan adiknya kemungkinan jarang sih kalau adik. Ya gitu Bu. Gitu ya. Jadi mainnya sama keluarga sendiri ya, Mas ya. Oke. Terus bagaimana reaksi Mbak Dila ketika temannya tidak mau bermain dengannya? Biasanya terus dia tuh masuk ke kamar nangis gitu aja. Ya, Nangis ya kalau nggak mau berteman. Oke. Dilanjutkan rekan saya yang bertanya ya, Mas ya. ya siap. Nah, halo Mas Nano. Iya, saya mau menanyakan Mas Nano beberapa hal tentang perkembangan ini Mbak Dila. Ini tentang pengelolaan emosinya Mbak Dila. Apa yang dilakukan oleh Mbak Dila jika merasa marah gitu atau kecewa kepada temannya? Biasanya kan ada itu di sekolah atau misalkan ada kejadian apa gitu. Dia kalau marah itu gimana? Eh, Biasanya si anak itu kalau marah itu cenderung ke dia itu diam. Biasanya kan kebanyakan terus dia menangis. Tapi untuk anak saya itu alhamdulillah cuma diam, kalau ditanya ya diam gitu aja. Oke, pertanyaan kedua ini, apakah Mbak Dila ini mudah memaafkan gitu kalau setelah bertengkar dengan temannya? Kalau mungkin kalau sama orang tua kan dia beda ya, tapi kalau sama temannya dia gimana? Mudah memaafkan nggak sama temannya? Alhamdulillah untuk anak saya, kalau bermain dan dia marah sama temennya, mungkin ya seketika itu marah. Terus selang nggak ada satu hari lah, dia terus lupa atas kejadian tersebut. Ya itu terus dia rukun kembali sama temennya. Kecenderungan anak-anak gitu, kalau sudah marah gitu balik laginya cepet gitu. Oke, ya nanti pertanyaan selanjutnya dilanjut sama teman saya gitu Mas. Ya. Monggo Bu Den. Ya, pertanyaan berikutnya ini tentang rasa empati. Pernah nggak jenengan itu melihat Mbak Dila menunjukkan rasa peduli kepada orang lain? Kalau pernah, boleh tahu contohnya apa? Ya, kalau peduli sih dia sering. Misalnya contohnya seperti ketika temennya tidak punya jajan atau tidak punya uang untuk beli jajan, dia itu sering mengasih jajannya untuk temen tersebut. Jajan di warung apa di kelas? Oh, itu jajan jajan di warung lah ya. Berhubungan kita kan jualan punya kantin ya, dia tuh berbagi lah ibaratnya gitu aja. Nggih, pertanyaan berikutnya, bagaimana reaksi Mbak Dila ketika melihat temannya itu menangis atau kesulitan? Kalau untuk menangis, dia itu menghibur. Dia sering menghibur, entah dia diajak bermain atau diberi candaan-candaan, lelucon-lelucon gitu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Monggo. Tak lanjut saya Mas ya. Ya, siapa? Nah, ketika di dalam rumah atau di lingkungan keluarga, Dilan ini ketika bersama-sama berkumpul, ketika dengan jenengan dengan ibunya, pernah apa tidak ya, Dek Dila ini menyampaikan pendapat atau menyampaikan sesuatu kepada anggota keluarga yang lain saat berkumpul, Mas. Misalnya dia punya ide apa atau dia punya keinginan apa gitu yang ditujukan kepada jenengan atau ibunya saat berkumpul bersama-sama seperti itu. Ya kalau masalah itu dia tuh sering mengutarakan pendapat. Misalnya ketika dia dimarahi di sekolah,
waktu tidak mengerjakan PR, dia tuh sering mengutarakan hal tersebut kepada kami sebagai orang tua. Kalaupun juga dia dapat nilai jelek, dia pasti mengutarakannya. Itu Pak. Sering, mungkin sering sekali. Kalau pengen diajak kemana gitu misalkan. Kalau biasanya kalau pengen diajak piknik-piknik, dia itu sering meminta lah ibaratnya ke daerah sini, dia pengen ini, pengen itu gitu aja. Inginnya disampaikan gitu. Ya, inginnya disampaikan. Saya ingin piknik di sini, Pak, minta jalan-jalan kemana, dia tuh sering menyampaikan. Berarti dia juga dengan anggota keluarga apa yang ingin disampaikan dia terbiasa sudah ya. Iya, sering komunikasi. Oh gitu, oke, makasih. Selanjutnya Mas, ini ke terkait sosial, misalnya ada tamu gitu, pas kebetulan itu Dek Dila yang di depan, misalnya dia berani menyapa dengan tamu atau tidak, terus terkait dengan misalnya biasanya anak-anak kan membantu orang tua, mungkin kan masih kecil, pernahkah jenengan tanpa disuruh dia menawarkan Bu, Pak, tak bantu misalnya nyapu atau apa gitu. Oke, monggo. Kalau ketika ada tamu, si anak tersebut itu kalau dia di depan ternyata ada tamu, anak tersebut sering menyapa dan sering mengutarakan salam pada tamu ketika salam pada tamu. Dan untuk kegiatannya biasanya itu dia tidak diperintah, sudah ada jadwal sendiri, Pak. Berarti jenengan yang menjadwalkan. Iya, saya yang jadwalkan. Pagi harus nyapu, dia harus nyapu juga. Sebelum, betul itu termasuk kedisiplinan, Pak. Sama kakaknya juga seperti itu. Ketika bangun, dia tuh harus bangun terus pegang sapu, Pak, biasanya. Untuk membantu orang tuanya. Gitu, Pak. Plot-plot Iya, plot-plot. Soalnya kan ini rumahnya luas. halamannya sangat luas, Pak, itu ya. Jadi saya plot gitu. Kalau di luar jadwal yang jenengan buat, Mas, misalnya di luar jadwal yang jenengan buat itu pernah nggak dia yang kategorinya membantu orang tua itu, Mas? Ya, sering sekali. Contohnya mencuci piring, Pak. Dia itu sewaktu selesai makan pasti tanggung jawab langsung bersih tempat makannya tersebut. Oke, terima kasih, Mas. Ini juga punya adik kecil, ya. Berarti dia punya tanggung jawab untuk membantu ini ngomong Betul, Pak. Selanjutnya dilanjutkan. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir, Mas. Apakah Mbak Dila ini menunjukkan sifat inisiatif sosialnya seperti menawarkan bantuan tanpa disuruh? Misalnya kan anak-anak ingin apa atau melihat orang tuanya bagaimana, apakah dia inisiatif sendiri untuk membantu atau bagaimana? Menawarkan atau langsung melakukan. Kalau ini pertanyaannya di jalan atau di rumah? Ya, keseharian. Kesehariannya. Berhubungan ini kan kita selalu di dalam rumah, tidak pernah keluar rumah. Kalau masalah kegiatan itu, biasanya anak ini ketika adiknya misalnya itu ibu dulang adik, itu terus dia minta yang dulang si Dila tersebut, gitu. Ya, dia ambil alih si anak tersebut, biar adiknya, maksudnya biar ibunya istirahat, gitu. Gantian lah. Oke, baik. Terima kasih Mas Nano. Oke, baik, terima kasih Mas Nano. Ini tadi demikian wawancara kita semua nggih untuk mendapatkan informasi bagaimana perkembangan anak seusia Dila, itu perkembangan sosialnya. Kami semua mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan informasinya. Demikian wawancara kita untuk sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
iya. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Makasih. Terima kasih Kak Cili. Terima kasih. Mbak Dila. Bisa.